bukankah kamu putri keluarga Xiao? Kenapa? Bahkan bicara pun tidak bisa? Oh, hampir lupa. Grup Xiao sudah hancur, orang tuamu juga sudah mati. Kamu juga akan segera mati. Grup Xiao akan jatuh ke tangan anak perempuan pembantu. Ibu Xiao. Ibu, waktunya minum obat. Kakak Shiji, setelah dia mati, grup Xiao akan menjadi milik kita. Setelah aku melahirkan anak Ye Peiting, bahkan keluarga Ye juga akan menjadi milik kita. Ye Peiting sampai mati pun tidak akan menyangka. Istrinya mengandung anakku. Jahat. Aku pasti akan membuat kalian membayar dengan darah. Selamat datang, Nona. Apa aku kembali ke hari pertama di keluarga Xiao? Jinjin. Anakku. Akhirnya kamu kembali, ibu sangat merindukanmu. Kakak, akhirnya kamu kembali. Kakak, aku Xiao Ranran. Orang tuamu sudah mati, kamu juga akan segera mati. Grup Xiao akan jatuh ke tangan anak perempuan pembantu. Xiao Ranran. Bahkan jadi abu pun aku akan mengenalimu. Ran, malam ini kami mengadakan pesta penyambutan untuk kakakmu, bantu dia bersiap-siap. Aku sudah menyiapkan semuanya untuk kakak. Kakak, bagaimana menurutmu? Jangan khawatir, ini untuk menunjukkan gaya keluarga terpandang. Gadis yang dibesarkan di keluarga Xiao dan gadis liar yang dibesarkan di desa. Sangat berbeda. Lihat lagi Xiao Jinjin, berdiri di samping Ranran, seperti boneka kecil. Aku tidak tahu apakah keluarga ini salah mengenali anak perempuan. Kakak, meskipun suka perhiasan, tidak perlu memakai semuanya sekaligus. Ayah, ibu. Keluarga Xiao sangat megah. Kalau begitu aku bawa beberapa lagi. Di lemari belakang masih banyak, jika kurang, aku akan ambilkan lagi untuk kakak. Kakak bisa pilih sendiri. Tipuan kecil ini hanya bisa menipuku sekali. Tidak bisa kedua kalinya. Karena diberi kesempatan hidup kembali, aku harus memulai. Dengan langkah yang indah. Jinjin memang pantas menjadi putri keluarga Xiao. Xiao Jinjin, berhenti. Ran. Jatuh enggak? Xiao Jinjin, kamu si imut. Ran, kelakuan apa ini? Cepat-cepat bangun, mama lihat. Ayah, ibu, sepertinya adik Ranran. Masih belum bisa menerimaku, aku pulang saja. Chin. Apa yang kamu bicarakan? Ini kan rumahmu, Ran. Masih belum minta maaf ke kakakmu? Aku nggak mau minta maaf, dia yang duluan nyandung aku. Kamu. Semuanya. Adikku masih belum mengerti, maafkan kelakuannya. Kamu. Aku Xiao Jinjin. Semoga kalian semua bersenang-senang hari ini. Kamu Xiao Jinjin, baru pertama kali datang. Berani banget ya. Aku lihat kamu yang nabrak dia. Kalau gitu laporkan aku ke polisi. Bos Gao, Bosu. Mama, lihat nih Xiao Jinjin. Kalau begini terus, keluarga Xiao pasti jatuh ke tangannya. Aku susah payah menukar anak perempuan keluarga Xiao. Dia berani balik lagi. Mama, cepat cari akal. Biar sekelompok orang memaki, tenggelamkan dia saja. Xiao Jinjin kan suka cari perhatian.
Sekarang lihat dia masih bisa sombong apa enggak. Nona, di sini nggak boleh parkir. Ya parkir di tempat yang seharusnya. Selamat datang, Nona Shao. Selamat datang, Nona Shao. Aku wakil direktur grup Shao, Lu Shijie. Eyo, mana obatnya? Aku mau pulang. Mau pergi kemana lagi? Kamu nggak pantas pegang tangan Nona ini. Rapat 5 menit lagi. Oak. Si kampungan ini benar-benar anggap grup Shao rumah sendiri. Foto-foto sudah siap, tinggal tunggu waktu yang tepat. Kakak Shiji, hari ini aja. Aku nggak sabar nih. Baik, aku ikut kamu. Puas sekarang? Lakukan dengan diam-diam. Tenang aja. Sudah kusuruh semuanya. Mereka semua ahli kelas 1. Foto. Mungkinkah? Saat baru masuk grup Shao, entah dari mana tersebar kabar. Mengaku itu fotoku. Kemana-mana merasa ada yang membicarakanku. Ternyata pasangan ini pelakunya. Kali ini, harus balas dendam dengan cara yang sama. Iya, mosaiknya diperkecil lagi. Malam ini juga diposting. Lihat dia bisa apa. Xiao Jinjin. Kali ini, mau lari kemana? Keterlaluan, lihat ini lihat. Nona Jinjin, tadi malam, postingan tentangmu sudah dilihat? Sudah. Entah siapa yang berani memposting foto seperti ini. Aku akan segera hubungi orang untuk menghapusnya. Tidak usah. Gosip akan hilang sendiri saat waktunya tiba. Benar kan, bos lu? Aku. Entah siapa jagoannya yang mengedit foto ini. Banyak juga yang diedit, tapi mau laporkan ke polisi? Mana yang Xiao Jinjin? Aku, silakan masuk. Kakak Shiji, kok fotoku ada di sini juga? Pasti ulah Xiao Jinjin. Xiao Jinjin ini. Gimana ini? Jangan-jangan ketahuan. Tenang, akun yang posting ada di luar negeri. Tidak akan ketahuan kita. Halo, 15 menit lagi turun, sopir sedang menjemput. apa sih buru-buru banget? Tentu hal penting, cepat siap. Baik, Jinjin, bulan depan ada acara amal keluarga Ye. Cepat pilih baju. Marie Sambu Nona Yu Jinjin. selamat ulang tahun. Aku ada rapat, duluan ya. Ah, tidak ada yang lebih penting dari ini. Pilih yang bagus. Bu, kan sudah kubilang baju balet ini. Roknya harus tenunan tangan, kualitasnya beda. Kok kakak Jinjin juga ikut? Pasti dong. Anak perempuan keluarga Xiao wajib ikut. Dia sih kelihatan miskin banget. Bebek kok pura-pura jadi angsa. Aku kan ada pertunjukan, beda sama orang lain. Jinjin, nanti ada sesi pertunjukan, Mama khawatir kamu belum siap. Kalau mau ikut, sekarang juga kita bikin kostumnya. Gak usah deh, aku gak ada yang bisa ditampilin. Aku dikejar-kejar kerjaan, duluan ya. Jinjin, perhiasanmu belum dipilih. Kamu aja yang pilih. Kakak kan selalu sibuk urusan kerja. Biarkan dia pergi, sini lihat yang ini. Gawat banget nih. Yang datangkan calon partner bisnis.
Kalau aku malu-maluin di acara gini, bisnis gimana ke depannya? Xiao Jinjin, kamu udah hidup 2 kali. Kok gak punya bakat sama sekali? Hello, Tante Ye, ini Ranran. Ingatkan aku pernah cerita tentang kakakku Xiao Jinjin? Iya betul. Di acara amal nanti, dia ada pertunjukan. Setelah aku, katanya mau kasih kejutan. Misterius banget, aku aja gak tahu. Oke deh, ketemu nanti ya Tante Ye. Dadah. Xiao Jinjin, kamu jenius banget sih. Jinjin, ada apa? Sudah larut masih belum tidur. Mama, aku mau minta dibuatkan cheongsam lagi. Untuk acara nanti. Boleh saja, besok mama urusin. Anak mama cantik pakai apa aja. Syukurlah. Makasih Mama. Istirahat ya. Jinjin, tunggu. Jinjin, ini perhiasan mahar mama. Cocok banget dipakai sama Cheongsam. Sini ambil. Makasih Mama. Sudah malam istirahat ya. Pei Ting itu tinggi banget dan ganteng. Putrimu juga tidak kalah hebat. Eo. Sekejap mata, anak-anak sudah besar. Sedang membicarakan Jinjin kalian. Anak ini kalau kerja lupa waktu. Katanya jam 7 sampai, kok belum kelihatan. Jinjin ayo sini. Maaf sudah lama menunggu. Halo Paman dan Bibi. Saya Xiao Jinjin. Benar-benar lebih baik melihat langsung daripada mendengar. Jinjin benar-benar cantik nomor 1. Bibi terlalu memuji. Menurutku Bibi yang nomor 1. Cantiknya. Anak ini manis banget mulutnya. Para tamu terhormat, sesi pertunjukan segera dimulai. Mari kita sambut Nona Xiao Ranran. Akan menampilkan tarian Little Swan. Kok kamu di sini? Aku ada acara. Tentu di sini dong. Mari kita sambut Nona Jinjin. Dia akan membawakan kejutan, tepuk tangan yang meriah. Dia mau apa sih? Mungkin cuma cari perhatian. Masa ya dia bisa lebih hebat dari Xiao Ranran yang sudah 10 tahun menari? Waduh, lihat gayanya kayaknya ada sesuatu nih. Hari ini, bukan hanya acara amal untuk anak kurang mampu, tapi juga ulang tahun Nyonya Ye selaku tuan rumah. Dengan karya sederhana ini, saya ucapkan selamat ulang tahun Nyonya Ye. Dulu untuk biaya sekolah, saya giat latihan kaligrafi. Setiap tahun bulan Imlek, jual kuplet di pasar. Keahlian menulisku ini tidak hanya membantu biaya sekolah beberapa semester, sekarang bisa jadi bakat di saat penting. Jinjin pasti suka sama Pei Ting, makanya sengaja menyelidiki ulang tahun Imlekku untuk menyenangkanku. Bibi Ye, selamat ulang tahun, semoga awet muda. Selalu ceria. Jinjin, kamu benar-benar perhatian. Ulang tahun Imlekku ini tidak pernah kukatakan ke orang lain. Kamu sampai repot-repot memperhatikan. Kalau mau siapkan kejutan, tentu harus riset dong. Baik, terima kasih. Perjodohan kedua keluarga kita masih ingat? Tentu ingat. Lihat anak-anak sekarang sudah besar. Menurutku sekarang kita tetapkan saja. Ayah. Para tamu, saudara-saudara, hari ini melalui acara amal ini,
Ingin mengumumkan kabar gembira, putra tunggal keluarga Ye Piding dengan putri keluarga Xiao Jinjin akan menetapkan pernikahan. Baik. Aku menikahi adik iparku. Bagaimana bisa? Bagaimana janji pernikahan berubah menjadi aku dan Ye Peiting? Kalau begitu, yang harus keluar dari keluarga Xiao pasti aku. Xiao Jinjin, kamu si imut. Adik Ranran, bagaimana bisa kamu berkata begitu padaku? Yang bisa menikah masuk keluarga Ye hanya aku pernah menyelamatkan nyawa kakak Peiting waktu kecil, berkat jasa ini. Dia juga harus menikahiku. Tak ada cara. Siapa yang membuatku adalah putri kandung keluarga Xiao. Kakak Peiting, kamu waktu kecil bilang akan menikahiku. Kalau kamu menikahi kakak, aku bagaimana? Semua orang bilang kita pasangan yang ditakdirkan. Kakak Peiting. Kalau kamu menikahi kakak, aku bagaimana? Kemampuan edit fotoku cukup hebat. Wajah Lu Shiji ini. Tempel foto sama sekali tidak aneh. Masih ada jurus rahasia yang belum digunakan. Kamu tahu tidak, Nona Jinjin adalah baru dijemput dari desa oleh Pak Xiao, hanya kedok saja. Menurutku, pasangkan Pak Shao. Tahu Xiao Ranran, bukan putri kandung mereka. Baru menjemput Nona Jinjin kembali. Nasib Xiao Ranran terlalu baik ya. Lahir tidak beruntung, tapi bisa jadi putri angkat keluarga Xiao. Apa sih, dia cuma pengkhianat. Lihat betapa baiknya pasangan Pak Xiao padanya. Dia malah mengedit foto, mencoreng nama Nona Jinjin. Xiao Jinjin, berani-beraninya kamu memfitnahku. Memfitnah? Aku memfitnah apa? Berani-beraninya kamu bilang aku bukan putri kandung keluarga Xiao. Kalau kamu ingin membuktikan dirimu putri keluarga Xiao, coba juga keluarkan laporan tes DNA. Kamu si imut tak tahu malu. Xiao Ranran. Yang fotonya diedit adalah aku. Aku yang paling dirugikan. Berani-beraninya datang ke sini membuat keributan, tidak takut aku. Xiao Jinjin, aku tidak akan membiarkanmu. Apa yang terjadi? Tuan, cepat pulanglah. Nona kedua terus menangis. Baik, aku mengerti. Xiao Xi, cepat buka. Ran. Ada apa? Ayah, apa yang mereka katakan benar? Ran. Sampai sekarang, ayah tidak bisa menyembunyikannya lagi darimu. Tapi, kita memang tidak memiliki hubungan darah. Tapi kamu selamanya adalah putri kami. Ibu, kamu bilang kalau tidak ada Jinjin. Apakah aku akan menjadi satu-satunya putri keluarga Du? Saat itu, seharusnya aku mencekiknya sampai mati. Ibu, kamu bilang kalau aku seperti ini, menjadi adik Xiao Jinjin. Apakah juga cukup baik? Sharon, apakah belum beberapa hari hidup enak, sudah merasa diri seperti putri bangsawan? Ibu. Maksud ibu, darah lebih kental dari air. Lihat, sekarang kau adalah putri dari keluarga Xiao. Tapi kamu dan ibu adalah ibu dan anak kandung. Xiao Jinjinlah putri keluarga Xiao. Sekarang kalian berdua setara, lama-lama. Lihat siapa yang dia lebih sayang, nanti bagi warisan ke siapa. Masa iya? Dia akan kurang memperhatikan anak kandungnya sendiri? Tapi aku merasa ayah ibu baik padaku. Aku susah payah membuatmu menjadi putri keluarga Xiao. Kamu hanya memikirkan kesenanganmu sendiri. Ibumu ini masih jadi pembantu yang direndahkan. Dasar tidak tahu terima kasih. Kalau Xiao Jinjin tidak disingkirkan, bagaimana kamu bisa terus menjadi putri bangsawan? Pikirkan baik-baik. Ayah, ada apa? Belakangan, Ran sedang tidak enak hati. Sudah beberapa hari tidak keluar rumah. Dia yang menyebarkan fotoku. Bukannya tidak ada bukti? Lihatlah bagaimana putrimu yang baik memfitnahku. Tidak ada yang membantuku, aku harus membela diriku sendiri. Jinjin, kalau ada hal seperti ini, seharusnya kamu minta ayah ibu membantumu. Kalian dan Shaoran adalah keluarga sebenarnya, hanya aku yang orang asing. Lihat, bukankah ayah juga datang membela Ranran? Jinjin, aku. Sejak kecil, tahukah kamu, orang-orang selalu memanggilku anak liar yang ditemukan.
Aku juga tahu, aku bukan anak kandung orang tua angkatku. Jadi aku kerja 2 pekerjaan sambil dapat beasiswa. Aku cuma ingin mandiri di masyarakat dengan kemampuan sendiri. Membalas budi orang tua angkatku. Kukira ini lelucon yang diberikan takdir padaku. Setelah datang ke keluarga Shao, baru kusadari aku orang asing. Tempat ini sama sekali bukan milikku. Dunia ini pun tak punya tempat untukku. Tempat ini juga bukan milikku. Jin Jin. Bertahun-tahun kau menderita. Hal ini memang salahnya Ran. Tapi kau anak kandung kami, bisnis keluarga Shao ke depannya. Hanya kau yang akan jadi penerusnya. Ibu benar. Xiao Jinjin, kutunggu kejatuhanmu. Kalau begitu laporkan aku ke polisi. Kakak Pading. Kalau kau menikahi kakak, aku bagaimana? Xiao Jinjin, kenapa aku tak bisa memahamimu? Menarik. Ya Peiting ini tampangnya lumayan. Cuma karakternya kurang bagus. Narsis dan manja ibunya. Di iman sebelumnya, dia dan Xiao Anan menikah karena kehamilan. Pindah dari keluarga Xiao. Di kehidupan ini karena aku terlahir kembali. Aku harus menjaga orang tuaku, takkan menikah dengan siapapun. Tidak, sama sekali tidak mungkin. Aduh, Jinjin, sudahlah jangan banyak bicara. Aku tak bisa menikah. Kau harus menikah mau tak mau. Keluarga Shao harus bersekutu dengan keluarga Ye. Bukankah keluarga Xiao masih punya Xiao Anan? Suruh mereka berdua menikah, semua senang. Jia. Kau kan tahu latar belakang Ran. Jinjin, Peiting anak baik, setelah kalian menikah. Banyak hari bahagia menanti. Harus menikah dulu baru bisa bahagia? Aku Xiao Jinjin hari ini. Berkata di sini, seumur hidupku takkan menikah. Jinjin, Kau. sayang. Dokter, bagaimana? Tuan Xiao mengalami serangan emosi yang tiba-tiba. Beliau perlu lebih berhati-hati dengan kesehatannya. Hindari emosi yang berlebihan. Istirahatlah dengan baik selama beberapa waktu. Nanti saya akan memeriksanya lagi. Tapi, ayahku selalu sehat, kenapa tiba-tiba seperti ini? Masalah jantung Tuan Xiao sebenarnya sudah terkontrol dengan baik. Kali ini mungkin karena emosi yang meluap, sehingga menyebabkan muntah darah. Jangan sampai beliau terstimulasi lagi. Dokter, tunggu sebentar. Ayah, Jinjin. Ayah akan jujur padamu. Grup Shao sudah tidak sekuat dulu. Hanya dengan menikahi keluarga Ye, kita bisa bertahan. Bisakah kamu memaafkan ayah? ayah, jangan bicara lagi. Sekarang, aku hanya ingin ayah dan ibu baik-baik saja. Aku mau menikah. Aku bisa menikah. Bagus. Ayah lega sekarang. Tuan, waktunya minum obat. Obat ini bisa meredakan panas dan tekanan darah. Sekarang minum adalah waktu yang tepat. Nona, biar saya saja yang melakukannya. Mama Wang, ayah belum sarapan, buatkan sarapan dulu. Aroma ramuan ini sama persis dengan yang aku minum di keluarga Lu. Di kehidupan sebelumnya, kematianku karena ini. Mungkinkah? Di kehidupan sebelumnya, kematian ayah dan ibu bukan karena penyakit mendadak, tapi karena diracun. Ayah bilang sudah sarapan, kamu bisa mengerjakan yang lain. Baik. Paman Zhang ada? Tolong periksa obat ini. Obat ini punya aroma khusus. Aku perlu melihat ampasnya. Baru bisa nilai. Ampasnya juga ada. Ini, temanku baru saja mengambilnya dari panci rebusan. Obat ini beracun. Racun seperti apa? Obat ini terlihat seperti ramuan tonik biasa. Di resepnya, tidak ada masalah apapun. Tapi di dalamnya ada bahan bernama tripterigium.
Sebelum diminum, harus direbus selama 8 jam. Baru bisa mengurangi racunnya. Jika tidak direbus cukup lama, akan tetap beracun. Jika dikonsumsi jangka panjang, bisa menyebabkan pendarahan jantung dan hati hingga meninggal. Tripterigium yang tidak matang sempurna punya aroma khusus. Tadi saat aku menciumnya, aku hanya curiga. Tapi melihat tripterigium dalam obat ini, bisa ketahuan. Baru dimasukkan tepat sebelum diangkat dari kompor, jadi bisa disimpulkan. Obat ini beracun. Ternyata benar. Terima kasih Paman Zhang. Ibu, obat tonik yang diminum ayah dari mana? Diresepkan dokter keluarga. Oh, keluarganya? Turun-temurun jadi dokter keluarga Xiao. Bisa dipercaya. Kalau yang merebus obatnya siapa? Sejak Bibi Zhang pensiun bulan lalu. Kayaknya sekarang Bibi Wang Yang tangani. Ayah baru sakit belakangan ini. Obat itu jangan diminum dulu, takut bentrok. Dengan obat yang sekarang, ibu juga jangan minum dulu. Baik. Bibi Wang itu ibu kandung Xiao Ranran. Kematian orang tua di kehidupan sebelumnya pasti ada hubungannya dengannya. Sekarang meski obat sudah dihentikan sementara, Bibi Wang masih bisa. Meracuni lewat cara lain, sulit dihindari. Harus cari cara untuk selesaikan masalah dari akarnya. Halo Tante Ye. Jinjin. Tante mau ajak kamu makan, besok malam ada waktu? Udah gini masih mikirin makan? Keluargaku hampir dibantai semua. Sekalian mau bahas soal pernikahan. Kemarin belum sempat tanya pendapatmu. Kali ini Tante mau ngobrol baik-baik denganmu. Ini pasti karena emosi, sampai muntah darah. Jangan sampai dia terprovokasi lagi. Ada waktu, Tante. Besok malam aku free. Baik, Tante kirim alamatnya ya. Oke. Halo Tante Ye, aku sudah sampai. Aku masih sebentar lagi. Aku sudah pesan kamar, kamu masuk dulu saja. Baik. Kok kamu? Tante Ye yang suruh aku datang. Aku telepon dulu tanyain. Halo Tante Ye. Masih lama? Sebentar lagi, sebentar lagi. Aku suruh pelayan hidangkan makanan dulu. Tante segera sampai. Ya, baik. Jangan pura-pura lagi. Rencanamu selama ini kan cuma supaya aku menikahimu? Jangan narsis deh. Bahkan aku pun berani kau tipu. Jujur saja aku beritahu. Tak ada yang lebih menginginkanmu. Bersama Xiao Ranran daripada aku. Aku tidak suka Xiao Ranran. Bukankah dia pernah menyelamatkanmu? Dia menyelamatkanku dari air. Harusnya aku membalas budi dengan menikahinya. Kau pikir aku ingin menikahimu? Kau menyebarkan latar belakang Xiao Ranran. Bukankah untuk momen ini? Jika aku tahu, mengungkap latar belakang Xiao Ranran, harus menikahimu, lebih baik dulu. Aku mengakui foto-foto itu. Apa aku salah menuduhnya? Ayahku muntah darah karena aku tak mau menikah. Sekarang aku harus mengorbankan diri, menikahimu. Pernikahan kita. Hanya pernikahan kontrak. Kita. Hidup masing-masing. Bukan menikahiku. Kau gak harus nikah Xiao Ranran. Kau gak harus nikah Xiao Ranran. Cobalah melawan sendiri, jangan hanya mengintimidasi korban lain, anak mama. Lucu. Jinjin, ibumu bilang padaku. Kau sudah makan berdua. Dengan Ye Peiting, bagaimana rasanya? Lumayan. Ayah ibu tidak salah pilih orang kan? Jangan bahas ini. Ayah juga marah besar sekali. Sampai aku kaget setengah mati. Asal kau berubah pikiran, bukan cuma muntah darah. 10 kali pun rela. Jangan bicara begitu. Kau harus sehat. Panjang umur. Baik-baik. Aku masih ingin menggendong cucu. Tuan, waktunya minum obat. Buang. Kenapa airnya panas sekali? Kerjamu belakangan ceroboh. Mulai hari ini, bekerja di kebun saja. Biarkan Buli yang membereskan. Ya, Jinjin, orang tua angkatmu menghubungiku. Minggu depan mereka akan ke Haixi, ingin menemuimu. Ha!
Ini seharusnya. Mereka merindukanmu. Legit pula. Kalian juga sudah lama tidak bertemu, biarkan mereka di sini. Tinggal lebih lama, kau temani mereka baik-baik, ya. Terima kasih, Ayah. Kalau perusahaan, Grup tanpa kau tetap berjalan. Cepat pergi. baik. Halo Ibu, kalian mau ke Hashi? Kapan sampai? Minggu depan, bawa ayah periksa kakinya, sering sakit saat hujan. Seharusnya dari dulu. Kalau sudah sampai kabari, aku jemput. Jinjin, kamu di keluarga Xiao, baik-baik saja? Semua baik, jangan khawatir, kalian di kampung bagaimana? Baru renovasi rumah lama. Kamarmu, jatuh ulang. Kamu lihat pasti suka. Setelah sibuk ini, aku pulang menjenguk. Tidak apa-apa, kami seperti biasa. Kamu sibuk saja, jangan buat Tuan Xiao dan Nyonya Xiao tidak senang. Mereka baik-baik saja, tenanglah. Tidak banyak bicara dulu, masih ada kerjaan di ladang. Jangan terlalu capek. Sampai jumpa minggu depan. Di kehidupan sebelumnya, sejak kejadian itu sampai aku mati, tidak sempat bertemu mereka lagi. Kejadian itu. Ibu. Aswala lewat cincin, memindahkan mukes kivi kokebun. Jadi kita bertemu, tidak nyaman. Mungkin dia sudah curiga. Kita harus cepat bertindak, rencanamu yang lalu juga bisa. Sekarang malah, dia tidak hanya bisa menikah dengan Yu Peiting. Semua hal baik dia dapatkan. Kamu ini, punya setengah kecerdasannya, kita sudah berhasil. Lalu bagaimana? Orang tuanya yang kampungan. Mau menjenguknya, lihat dia senang aku kesal. Maksudmu orang tuanya yang jual sayur? Ayah, wajahnya miskin. Mungkin lihat keluarga Xiao sukses. Minta-minta, kita harus bantu dia. Tampaknya waktu belum tepat. Wah, di jalan ini banyak toko. Halo bos, tebak aku ketemu siapa? Bercanda lagi aku tutup. Jangan. Aku bertemu Nona Xiao. Dia di Jalan Gadai, mengunjungi setiap toko gadai. Nona Xiao Xiao Jinjin. Iya, dan dia pakai kacamata. Seperti takut dikenali orang, kamu pikir. Jangan-jangan keluarga Du tidak menerimanya, jadi dia mau jual perhiasannya. Untuk biaya maharnya sendiri. Ikuti dia terus. Ternyata sembunyi di sini. Nona Xiao. Kalau mau menebus barangmu, bawa uangnya dulu. Kalau kamu obrak-abrik gini, kami gimana bisnis? Tidak mungkin, aku tidak pernah gadai di sini. Kalian bersekutu memfitnahku. Aku akan cari buktinya. Kakak, kalau memang mau bantu orang tua angkatmu yang miskin, cari uang sendiri dong, mencuri barang keluarga Xiao. Lalu gadai di tempat begini, benar-benar mempermalukan keluarga Xiao. Pasti ada di dalam. Cincin. Asal gelap. Malu-maluin belum cukup? Di kwitansi gadai tertulis jelas dengan cap pribadimu. Masih mau membantah? Aku saja percaya padamu. Sampai ikut ke tempat begini cari bukti. Malu aku dibuatnya. Gadai biasa 2000, gadai mati 2005. Hei bos, Nona Xiao keliling banyak toko gadai. Cuma mau gadai 1 kalung emas. Siapa? Siapa? Ye Peiting. Nona Xiao, kenapa kamu di sini? Urus saja dirimu sendiri. Ye Peiting suruh kamu ikutin aku. Kak tahu.
Hari ini kamu ada waktu jualan? Pergi sana, tidak usah ikut campur. Toko ini milik Ye Peiting. Milik Tuan Ye. Ternyata Ye Peiting juga kaki tangan Duranran. Hampir saja melewatkannya. Usaha keluarga Ye cuma segini menyedihkannya. Ini bukan milik keluarga Ye. Ini milikku sendiri. Tuan Ye yang terhormat cuma punya toko compang-camping begini? Seluruh jalan ini milikku. Kak tahu. Ini kan tunangan Tuan Ye. Gimana? Cantik kan? Cantik banget. Di rumah gak baik-baik aja? Urusan lo apa sih? Kalau lo butuh uang, bisa cari aku. Udah, simpan muka sok suci lo itu. Lo pikir perbuatan lo sama Xiaoranran bisa sembunyiin dari aku? Aku beneran gak dekat sama Xiaoranran. Percaya setan aja. Gimana caranya biar lo percaya? Suruh aku periksa toko lo, baru aku percaya. Periksa aja. Ye Peiting. Gini caranya lo bisnis. Bos, yang ini mau lihat. Ini semua barang keluarga Xiao kan? Siapa yang nawarin barang-barang ini? Ada ibu-ibu, pakaiannya biasa aja, hampir tiap minggu dateng. Nawarin barang juga nggak peduli harga. Kapan CCTV kalian rusak? Gini caranya kalian kerja? Tuan Ye, tamu yang dateng ke sini. Lagi susah, mereka juga nggak mau. Keadaan mereka yang memprihatinkan dilihat orang, makanya aku nggak perbaikin CCTV ini. Ye Peiting, aku mau ambil alih pegadaian lo. Butuh berapa? Suka? Buatin lo. Lihat dia santai aja, mau diperiksa, mau dikasih. Jangan-jangan, dia beneran gak ada hubungan sama Xiaoranran? Kalau gitu aku gak sungkan ya, makasih bos Ye. Bukan bos. Toko ini, lo langsung kasih aja ke dia? Bos, sejak Nona Xiao ngurus. Bisnis toko jalan terus, cuma dia spesial nyari orang. Buat ngurus cap pegadaian sama karcis gadai. Terus dia pasang CCTV baru, ibu-ibu tadi. Kayaknya pembantu keluarga Xiao, Mak Wang. Keluarga Xiao pasti kehilangan barang. Makanya sekarang dia sibuk banget nyari. Bos, dengerin enghak. Ye Peiting, kita beneran harus nikah. Iya, aku udah ngerti. Ngerti apa? Kalau memang harus menikahi seseorang, aku berharap orang itu adalah kamu. Memang, wanita sebaik aku jarang ditemukan. Kamu bilang aku narsis. Ayah cari aku duluan ya. Xiao Jinjin, kamu mirip Kakak Peiting. Sekarang senanglah kamu. Hati-hati Jinjin. Jinjin. Cepat tolong, Tuan Muda tidak bisa berenang. Cepat tolong. Tuan Muda tidak bisa berenang. Cepat tolong. Masa sih? Tidak bisa berenang, mau jadi pahlawan juga. Sial banget. Kamu tidak apa-apa? Pikirkan dirimu sendiri, tidak bisa berenang. Mau jadi pahlawan apa? Anggap saja membalas nyawanya yang menyelamatkanku. Kalau gitu, apa kamu pernah berpikir? Kalian berdua sekarang masing-masing berhutang nyawa padaku. Lain kali aku bayar. Sudahlah, sejak kecil aku suka menolong orang. Anggap saja berbuat baik. Ikut aku ngapain? Mengantar penyelamat pulang. Besok aku jemput kamu. Jam 10 pagi, janji. Tuan Muda Ye, aku sibuk. Ayah ibu, bukannya minggu depan baru datang? Xiao Ye yang menjemput kami. Ye Peiting.
Kamu melakukan ini untukku? Jangan-jangan sudah suka padaku? Paling-paling cuma menyelidiki calon istri. Jinjin, Dokter, bagaimana? tidak ada masalah besar, cuma rematik biasa. Minum obat sesuai resepku, rutin saja. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Xiao Ye yang cari, dokter tulang paling ahli. Katanya jadwalnya sangat sulit didapat. Syukur kaki ayah tidak apa-apa. Ini kewajiban kami sebagai anak. Masih banyak makanan khas di Haisi. Sebentar aku ajak kalian mencoba. Baik, baik, baik. Jinjin, awalnya melihat kamu mau menikah dengan tuan muda Ye di berita. Aku sangat khawatir kamu akan diperlakukan tidak adil setelah menikah, tapi ternyata tuan Ye ini sangat baik, rendah hati, sopan, perhatian, dan membantu mengatur perjalanan kita. Bahkan menemukan dokter terbaik untuk ayahmu. Ibu, sebenarnya aku dan dia. Kenapa berhenti bicara begitu aku datang? Kamu datang tepat waktu, kali ini kami buru-buru jadi tidak membawa apa-apa. Hadiah spesial. Pasti kamu suka barang seperti ini. Lihat ini Jinjin Lo. Foto-foto dari kecil sampai besar. Dulu kondisi keluarga kita juga tidak baik. Jadi tidak banyak yang tersimpan. Lihat, ini waktu Jinjin lulus SD. Ini, pertama kali kami membawanya bermain ke Haisi. Pergi ke Danau Qinshui. Di tengah jalan dia hilang, ketika ketemu lagi badannya sudah basah kuyup. Seperti baru diangkat dari air. Katanya dia menolong 2 anak kecil yang terjun ke air. Keluarga ini juga. Anak saya menyelamatkan anak mereka. Bahkan terima kasih pun tidak. Ibu, waktu itu aku tidak memberi nama, bukan salah mereka. Aku takut kalian menunggu terlalu lama. Saat itu jatuh ke air. Xiaoran jelas tidak bisa berenang. Orang yang tidak bisa berenang, bagaimana bisa menyelamatkanku waktu kecil? Jinjin anak yang baik. Seharusnya dia hidup enak di keluarga Xiao. Tapi malah menderita bersama kami selama setengah hidup. Sungguh tidak adil padanya. Kami yang harus berterima kasih pada kalian, kalau bukan karena kalian. Jinjin mungkin tidak akan bisa tumbuh besar. Melihat dia mendapatkan tempat yang baik. Aku juga lega. Hari ini Xiao Ye menjemput kami, bisa dilihat. Di hatinya ada Jinjin. Ibu jangan asal bicara. Anak keluarga Ye itu, kami juga melihatnya tumbuh besar. Orang yang bisa diandalkan. Bawa barang-barang tidak berharga begini, sungguh miskin. Justru kemiskinannya yang kami cari. Kedua ini harus ditandatangani. Simpan baik-baik. Halo. Ikan akhirnya menyambar umpan. Aku tinggal teriak malingnya. Malam ini Xiao Jinjin tidak akan bisa sombong lagi. Ayah ibu, kalian lihat gelangku? Lana, adik kecil, apakah kamu kehilangan sesuatu? Aku akan periksa. Jinjin, ada apa? Apa yang hilang? Kalau barang lain sih tidak apa-apa, tapi yang hilang adalah gelang camrut pemberianmu dulu. Aku ingin memakainya saat menikah nanti. Apa? Kepala rumah tangga. Selidiki, apakah ada pencuri di rumah ini? Hari ini, barang pribadi Nona hilang. Kami harap kalian semua mau bekerja sama dengan penyelidikan. Keluarkan semua barang kalian untuk diperiksa. Baik. Mama Wan, di bawah tempat tidur masih ada satu kotak. Kenapa tidak kamu keluarkan? Mama Wang, ambil dan tunjukkan. Kotak itu berisi barang-barang. Pribadiku. Apalagi yang tidak boleh dilihat orang. Aku yang ambil.
Mama Wang, kamu pengkurinia. Bukan aku? Ada orang yang menjebakku? Satpam. Mama Wang, lebih baik kamu mengaku saja sekarang. Nanti kalau ditemukan lebih banyak bukti, akibatnya akan lebih serius, loh. Nona, ada orang yang mencarimu di luar. Kakak kepar. Ini yang bos suruh aku berikan padamu. Ada apa sampai tergesa-gesa? Ini semua dicari oleh Ye Peiting. Bos tahu kamu sedang menyelidiki, jadi menyuruhku segera mengantarkannya. Semua rekaman CCTV dari pegadaian ini ada di dalam CD ini. Sangat tepat waktu. Terima kasih atas kerja kerasnya, atau Berikan padaku. Berani-beraninya kamu menuduh Mama Wang. Ranan, adik kecil, aku lihat di dalam kotak itu. Juga ada banyak barangmu. Kenapa kamu malah membela orang lain? Pasti bukan Mama Wang yang melakukannya. Apakah Mama Wang? Bukan kita yang menentukan. Pak polisi, aku difitnah. Barang-barang dalam kotak ini benar-benar bukan aku yang mengambilnya. Aku juga tidak tahu siapa yang menaruhnya di bawah tempat tidurku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Pagi ini aku menemukan gelang zamrud warisan dari ibuku hilang dan ternyata ditemukan di dalam kotak Mama Wang. Bersamaan dengan itu juga ditemukan barang berharga lainnya yang hilang. Pak polisi, tolong selidiki dengan baik. Siapa sebenarnya yang memfitnah Nyonya Wang? Aku ingin melaporkan bukan hanya ini saja. Ada lagi ini. Ini semua adalah tiket gadai yang ditinggalkan Nyonya Wang saat menggadaikan barang. Barang-barang di dalamnya semuanya milik keluarga Xiao. Kuharap Anda bisa menyelidiki dengan jelas. Ikut kami sebentar. Di kehidupan sebelumnya, mereka menyembunyikan kotak ini di bawah tempat tidurku. Memfitnahku mencuri barang keluarga Xiao untuk membantu orang tua angkat. Orang tua Xiao menganggapku sebagai anak durhaka yang tak bisa dijinakkan. Orang tua angkatku takut menambah masalah, jadi mereka tak pernah lagi datang ke Haishi. Aku juga malu bertemu mereka. Di kehidupan ini, biarkan Xiaoran dan ibunya menelan buah pahitnya sendiri. Suka hadiah dariku? Menyelidikiku pasti menyita banyak waktumu, ya? Anggap saja ini balas budi atas nyawamu yang kuselamatkan. Kalau begitu, kita sudah beres. Jinjin, ayah dan ibu akan pulang. Jaga dirimu baik-baik. Ini semua adalah kenangan paling berharga Jinjin. Mulai sekarang, serahkan pada Xiaoye. Bibi, aku hanya akan menyimpan yang ini. Ini, lebih baik kamu yang pegang. Sudah, cukup sampai sini saja. Chin. Lain kali pulang, bawa Xiaoye juga ya. Kami pergi dulu. Ye Peiting, apa kamu melakukan ini semua karena aku tunanganmu? Tidak sepenuhnya. Kalau yang bertunangan denganmu adalah Xiaolan, apa kamu akan melakukan hal yang sama? Tidak ada, kalau. Ini belum tentu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Takdir. Apa kamu percaya pada reinkarnasi? Kenapa? Di kehidupan sebelumnya, kamu juga menikah denganku? Di kehidupan sebelumnya, aku menikah dengan Lu Shiji. Lu Shijie, si anak yang ingin jadi menantu masuk itu. Kamu kenal? Telepon. Halo, Xiaoji, ada apa? Ning Jinjin, ada hal sebesar ini. Berani-beraninya kamu menyembunyikannya dariku. Xiao Jie, Lu Shijie. Maaf, aku sibuk banget 2 hari ini. Sampai lupa sama kamu. Lu Shijie dan Xiao Jinjin. Sebenarnya hubungan mereka apa sih? Kasih waktu 30 menit, langsung muncul di restoran Siwan. Kalau enggak, aku enggak bakal bersin sama kamu. Baik, jangan marah, aku segera sampai. Maaf Tuan Ye, aku ada urusan mendesak. Terima kasih udah ajak aku jalan hari ini, nggak usah repot-repot anterin aku. Aku duluan ya.
Urgensi apa sih sama Lu Shijie? Sampai harus sembunyi-sembunyi, dasar Xiao Jinjin. Ning Jinjin, udah 35 menit loh. Kamu tell it. Nona Xiaoji, aku udah lari secepat ini. Kasian Nindong. Kamu masih panggil aku Nona. Kamu tuh beneran. Nona Bangsawan. Hal sebesar ini nggak dikasih tahu? Katanya sih kalau menang lotre harus bagi 2. Sudah Nona Xiaoji, jangan marah lagi. Kasih kesempatan aku jelasin. Najidadong. Astaga. Hal kayak gini beneran terjadi di sekitarku. Pokoknya ceritanya gini. Sekarang aku nggak pakai nama Ning Jinjin lagi. Namaku Xiao Jinjin. Jinjin. Sekarang kamu jadi Nona Bangsawan, janji kita dulu. Masih berlaku kan? Janji. Janji apa? Aku tahu kamu nggak bakal lupa janji kita. Jinjin, aku nggak salah lihat orang. Setelah sekian tahun, ternyata kita. Beneran ada yang kaya mendadak, hari ini semua ditanggung Nona Xiao. Xiaoji, mending kita nggak usah pergi deh. Lagian aku kan udah ada ikatan pernikahan. Justru harus nikmatin sebelum nikah. Ayolah, kalau kamu nggak nemenin, aku takut please deh. Ya udah deh. Hello, boss. Hari ini aku nggak mau dengar kabar tentang Xiao Jinjin. Bukan bos, mending kamu dengerin. Aku lihat istri kamu. Jia. Dia pergi cari PR cowok. Sendirian lagi. Sepertinya ada temannya juga. Lu Shijie. Kakak Jinjin, kamu wangi banget. Bos, kamu baik-baik saja? Kirim lokasi muka aku. Ayah. Wah, cowok ganteng, datang ke sini cari hiburan. Atau cari orang? Di sini ada semua tipe. Ye Pei Ting. Cepat lihat, Xiaoji. Itu Ye Pei Ting. Bukannya kamu selalu ingin melihatnya? Yang hidup. Kamu kebanyakan minum, Ja? Kamu baik-baik saja. Kamu Xiao Jie? Iya, teman baik Jinjin. Saya. Xiao Jie bukan Lu Shijie. Lu Shiji. Dia datang buat apa? Kamu masih memikirkan Lu Shijie? Aku. Salah kamu ngomongin Lu Shiji. Bikin mual aja. Kamu datang jemput aku? Aku belum pernah lihat wanita setidak tahu malu seperti kamu. Kamu, Aku juga nggak tahu dia nggak kuat minum. Kamu kan tunangkannya. Aku serahkan dia padamu. Jaga baik-baik Xiaoji. Belum bayar. Ye Pei Ting. di sini. Kamu nggak boleh nikah lagi sama Xiao Ranran. Kamu nggak boleh nikah lagi sama Xiao Ranran. Dia jahat banget. Dia selingkuhin kamu. Aku nggak akan nikah sama dia. Aku nikah sama kamu. Ye Pei Ting, nikah sama kamu juga enak. Temani aku. Halo, Jinjin, nggak nyangka ya? Barang yang dicuri Mami Wang dari rumah, nilainya sampai jutaan. kalau Mami Wang gimana? Pasti masuk penjara, kamu nggak usah khawatir. Ada pengacara kok, selama ini. Kamu tenang aja, jalin hubungan baik dengan Pei Ting. Aku dan papamu tunggu punya cucu. Aku tutup dulu, nanti aku kabarin lagi. Kapan kamu berencana membuat orang tuamu menjadi kakek nenek?
kenapa kamu di sini? Kamu tidak ingat sama sekali kejadian tadi malam? Tadi malam, tidak terjadi apa-apa kan? Tidak. Lalu bajumu? Kalau kamu mau, sekarang juga bisa. Kebetulan bisa menikah karena hamil. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tadi malam bukan sedang minum alkohol? Kenapa bersamamu? Nona Xiao memang hebat. Sudah bertunangan masih pergi ke klub. Mencari host pria, malah minta tunangannya yang bayar. Sudah kubilang kan, kita hanya pernikahan kontrak. Jangan-jangan kamu cemburu? Aku cemburu pada tunanganku. Ada masalah? Ya Pei Ting, jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku? Tidak boleh. Sudah kuduga, aku heran kenapa kamu begitu baik padaku. Ternyata kamu menyukaiku. Ada apa? Kalau suka sih tidak apa-apa, aku kira kamu ingin mencelakaiku. Begini caramu merespons pengakuan? Jujur saja, sejak kecil sampai besar, aku belum pernah menyukai seseorang. Jadi, aku tidak tahu menyukai seseorang seharusnya seperti apa rasanya. Sekarang aku belum bisa memberimu jawaban. Kamu sudah hidup lebih dari 20 tahun. Tapi belum pernah menyukai orang lain. Bukan hanya 20 tahun, seumur hidup ini, bahkan kehidupan sebelumnya, aku belum pernah menyukai orang lain. Dulu, aku harus mengerahkan 100% tenaga. Hanya untuk mengisi perut, jadi aku tidak punya energi untuk memikirkan. Seperti apa rasanya menyukai seseorang. Setelah datang ke keluarga Xiao, ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Baru setelah bertemu denganmu, topik seperti cinta muncul dalam hidupku. Jadi, maaf. Sekarang aku belum bisa memberimu jawaban yang kamu inginkan. Tidak apa-apa. Tidak usah buru-buru, kita masih punya banyak waktu. Untuk mencari jawabannya. Bajumu sudah diantar. Aku mau mandi dulu. Sebentar lagi aku antar kamu pulang. Jangan sungkan. Benar-benar tidak mau pegang? Tidak pegang, tidak pegang, tidak pegang. Kalau sudah dapat jawabannya, ingat kasih tahu aku. Dengan bantuan Pei Ting, menyelesaikan masalah Mama Wang lebih mudah dari yang dibayangkan. Selanjutnya adalah menyelesaikan Xiao Ranran dan Lu Shiji, sepasang sahabat ini. Aku benar-benar tidak tahu di kehidupan sebelumnya Pei Ting bagaimana bisa tertarik dengan Xiao Ranran. Bahkan sampai punya anak dengannya. Ngomong-ngomong soal anak, aku masih ingat di kehidupan sebelumnya, aku juga hampir punya anak. Kamu ini tidak berguna. Satu anak saja tidak bisa kamu jaga. Aku benar-benar tidak tahu. Untuk apa menikahimu? Keluarga Xiao benar-benar mendidik anak perempuan yang baik. Diam-diam sudah hamil. Belum tentu juga marga Lu, kan? Apa maksudmu? Keluarga Lu kami juga bukan keluarga sembarangan. Begini saja, keluarga Xiao harus menyediakan 200 juta sebagai mas kawin. Biarkan anakku mengelola grup Xiao. Kalau tidak, aku akan sebarkan berita tentang anak perempuan keluarga Xiao. Lihatlah bagaimana kelakuannya, biar semua tahu kalian tidak punya muka. Paman, aku sungguh mencintai Jinjin. Aku bersedia bertanggung jawab atas anak dalam kandungannya. Pernikahan Ranran dan Pei Ting sudah dekat. Demi nama baik Ranran, izinkan Jinjin. Sudah diputuskan begitu. Terima kasih Paman, terima kasih Tante. Jinjin, ayo pergi. Ayo pergi. Ayah, Ibu. Lu Shiji, Xiao Ranran. Kalian tidak punya kesempatan lagi. Kakak Shiji. Akhir-akhir ini kamu menghindariku, ya? Ran. Akhir-akhir ini, aku sibuk dengan pekerjaan. Tapi kalau aku tidak bekerja keras, bagaimana bisa menikahimu kan? Bukankah sudah disepakati aku menikah dengan Ye Pei Ting? Kamu menikahi Xiao Jinjin. Dengan begitu nanti, bisnis keluarga Ye dan Xiao akan menjadi milik kita. Kamu lupa, Tidak lupa, aku sedang mencari cara. sekarang hanya kamu yang kumiliki. Ran. Asalkan Xiao Jinjin hamil dengan anakku. Kamu hamil anaknya Ye Pei Ting. Rencana kita akan berjalan dengan lancar, bukan? Nona Ran dengan untuk makan malam di restoran Cloud. Jarang-jarang kita berkumpul seperti ini. Aku sebentar lagi menikah dengan kakak Pei Ting. Semoga
Kakak Jinjin juga bisa menemukan kebahagiaannya. Kenapa tidak minum? Tidak menghargai aku? Selamat, adik. Kuat juga. Tidak pergi. Besok lusa ada pertemuan dengan Menir Lu. Juga tidak pergi. Kedepannya, acara makan dengan dua orang ini tidak akan kuhadiri. Lihat saja apa lagi yang bisa kalian berdua lakukan. Kakak Shiji, sekarang wanita ini sangat waspada terhadap kita. Bagaimana? Tenang, ada acara makan yang harus dia hadiri. Halo, ayah. Chin Chin. Malam ini Bos Sang dari grup Wangwo datang. Proyek ini bekerja sama dengan keluarga Ye, kamu juga ikut serta. Baik, Malam ini Ran juga akan pergi. Bos Sang punya seorang anak laki-laki. Pernikahanmu sudah ditentukan, tolong perhatikan juga adikmu. aku mengerti. Aku akan mempelajari pekerjaan dulu. Ini acara yang diatur ayah. Seharusnya tidak berbahaya, kan? Bos Zhang, kaya lama mimelah. Mari kita minum, berkat Direktur Shao juga, ayo. Mari kita angkat gelas bersama, ayo, bersama-sama. Eyo. Bos Zhang, kerja sama ini, semoga kita bekerja sama dengan baik, ayo. Masih percaya pada kemampuan Bos Ye dan Direktur Shao. Ayo, kita angkat gelas lagi, ayo, keberuntungan ganda, ayo. Duduk. Direktur Shao, hari ini kita tanda tangan kontrak, ya. Bos Sang, memang luar biasa, bagus sekali. Menurutku, lebih baik kita semua yang hadir. Angkat gelas bersama, untuk keberhasilan grup Shao, Ye, dan Wangwo. Kerja sama yang baik, bisnis yang lancar. Baik. Aku minum milik Xiaoranran. Seharusnya tidak akan ada masalah, kan? Eyo. Mari kita angkat gelas bersama, untuk kerja sama kita di masa depan. Kerja sama yang baik. Aku minum anggur Xiaoranran. Kenapa masih bisa? Ye Pei Ting. Bagus sekali, bagus sekali. Kamu tidak mati, aku juga tidak mati. Kita semua masih hidup. Kalau dicekik lagi, aku benar-benar mati. Aku hampir menyerah. Aku akan jatuh ke tangan Lu Shijie lagi. Jangan takut, ada aku di sini, tidak akan membiarkanmu celaka. Di anggurmu dan Xiaoranran. Kenapa ada obat? Apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Cepat pergi, anggur ini bermasalah. Sial, tidak menyangka akhirnya terjebak juga. Pergi ke sana lihat. Lewat tangga. Tidak boleh masuk. Tidak usah peduli. Lu Shijie menyusun rencana dengan sangat hati-hati. Hanya untuk membuat kita tidur bersama. Aku kira, setelah minum anggur Xiaoranran itu, akan aman, ternyata aku terlalu ceroboh. Kamu tahu Lu Shijie akan memberi obat? Mendengar dia Xiaoranran.
dan Lu Shijie merencanakan. Aku kira rencana mereka adalah membuatku pingsan. Lu Shijie mengambil kesempatan dan akhirnya memaksaku menikah dengannya. Xiaoran baik, dengan mudah menikah denganmu. Tapi aku tidak mengerti, kenapa anggurmu juga ada obatnya? Xiaoran harus punya alasan. Agar bisa dengan mudah menikah denganku. Mungkinkah anak Xiaoran di kehidupan sebelumnya didapat setelah membuat Ye Peiting pingsan? Setelah kehilangan kesadaran. Bagaimana bisa membuat Xiaoran hamil? Anak dalam kandungan Xiaoran, bukan anak Ye Peiting. Sebelum pingsan, aku melihat Xiaoran. Dia juga tergeletak di meja tidak sadarkan diri. Anggurnya juga ada obat. Rencana Lu Shijie ini benar-benar licik. Bagaimana maksudmu? Kamu dan Xiaoran sama-sama anak keluarga Xiao. Dia menikahi siapapun, sama saja. Jadi alasan Xiaoran tanpa curiga minum anggur yang seharusnya untukku. Hanya karena dia minum penawarnya. Kakak Shiji, trikmu benar-benar hebat. Xiao Jinjin pasti bingung. Dia tidak akan menyangka ada obat di setiap gelas. Ran, aku bilang akan membuatmu tenang. Aku pasti akan mewujudkan keinginanmu. Tapi Ran tidak tahu. Obat bius tidak ada penawarnya. Tidak bisa. Kita harus cepat pergi. Kenapa buru-buru? Cepat periksa bukti, nanti obatnya hilang. Santai. Gimana? Dapat rekamannya? Dapat, putri kedua grup Xiao. Xiaoran Ran, wakil manajer Lu Shijie. Berita ini benar-benar heboh. Kenapa banyak media dapat info ini? Hampir tidak dapat spot. Kurasa manajer Lu ingin jadi menantu. Pakai ini buat maksa. Balik, yang penting ada traffic. Xiaoji, kamu rekam putri kedua? Dan skandal menantunya? Aku belum dapat giliran. Aku disuruh jaga markas. Tahu siapa yang bocorin ke media? Katanya ada yang kirim email ke koran. Semua berebut rekam. Sampai berdesakan. Emailnya kirim ke aku. Oak. Forward, aku suruh orang cek. Sebelum datang aku lihat proyek Fang Guo. Seharusnya baru tanda tangan bulan depan. Kenapa tiba-tiba mau tanda tangan malam ini? Pasti ada masalah, cari petunjuk di proyek Wangwo. Aku suruh orang selidiki Lu Shijie. Oke. Jinjin, cepat istirahat. Kami dan Ran mau ngobrol. Dengar ya. Sudah ratusan kali bilang, aku tidak mau nikah dengan Lu Shijie. Shiji bilang akan bertanggung jawab. Hubungan kalian juga aku lihat. Kenapa tidak boleh nikah dengannya? Menurutku dia lebih baik dari anak bos Sang. Setelah nikah, masih ada dukungan keluarga, kenapa tidak? Kalian memang pilih kasih. Apa yang bagus akan diberikan untuk kalian? Putri kandung Xiao Jinjin. Dia bisa menikah dengan Ye Peiting. Aku hanya pantas menikah dengan Lu Shijie. Ikatan keluarga lebih dari 20 tahun tidak bisa menandingi dia yang tiba-tiba masuk. Xiao Jinjin. Masalahnya sudah menjadi besar. Jika tidak menikah dengan Lu Shijie, putri keluarga Xiao, kamu juga tidak perlu menjadi bagian dari keluarga ini lagi. Bagaimana hasil penyelidikan di sana? Email dengan nama lingkaran itu dan foto-foto sebelumnya. Adalah orang yang sama. Kontrak yang ditandatangani dengan Wang Wo memiliki beberapa detail yang sangat berbeda. 2 hari ini, salah satu anak perusahaan grup Xiao menandatangani kontrak besar pengiriman laut. Jangan sentuh aku. Ran, tanganmu tidak sakitkan jatuh tadi? Cincin berlian yang kamu inginkan sudah kuberikan untukmu. Lebih besar dan lebih kilau dari milik Xiao Jinjin. Kamu pikir dengan begini aku akan memaafkanmu? Ran, aku, lebih dari siapapun, berharap kamu bisa bahagia. Aku akan memberimu kebahagiaan. Oke? Ran. Lu Shijie. Aku selalu bilang untuk tidak bergaul dengannya sejak kecil. Apa yang selalu kukatakan padamu? Kamu harus menikah dengan keluarga Ye, pegang kekayaan keluarga Ye dan Xiao. Di tenggamu. Lu Shijie memberimu. Sedikit kebaikan saja sudah membuatmu terpikat. Kalau saja mendengarkanku, lebih cepat menyelesaikan 2 orang tua tak berguna dari keluarga Xiao itu. Jinjin tidak akan ada urusannya. Ibumu juga tidak akan sampai seperti ini. Jika aku jadi kamu, akan kuberi racun untuk membunuh mereka bertiga. Lagi pula racun itu bisa dicampur dalam resep obat. Tidak akan bisa dilacak sampai ke kita. Nanti keluarga akan menjadi milikmu sendiri. Mau menikah dengan siapa, bukan kamu yang menentukan? Kalian siapa? Kalian mau apa? Apa? Parenti Mirkan. Ran, cepat sembunyi. Siapa?
cepat sembunyi. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa tahu? Tidak baik. Ayah, ibu, Kakak Jinjin. Obat ini baik untuk tubuhmu. Kamu juga minum. Aku sudah minum, kakak minum saja. Xiaoranran, aku hampir luluh padamu, tapi sekarang karma ini adalah yang pantas kamu dapatkan. Bagaimana dia bisa tahu ini? Pei Ting, rencana kita harus dimulai lebih cepat. Sialan, berani-beraninya dia melakukan hal ini. Lu Shiji berjanji pada One Kuo Group bisa menggunakan perusahaan pelayaran kami untuk menyelundupkan barang mereka. Ini yang mempercepat kerjasama kami dengan One Kuo. Untung kami tahu lebih awal, barang ini belum meninggalkan pelabuhan. Kalau benar-benar melewati perbatasan, kami tidak bisa menjelaskan. Aku tahu Lu Shijie menggunakan cara licik untuk memuluskan kontrak, tapi aku tidak menyangka dia berani menyetujui syarat seperti ini. Dia terlalu tergesa-gesa. Dia melakukan ini bukan hanya untuk menguasai One Kuo Group, tapi juga untuk menciptakan kesempatan dengan Xiaoranran. Di hari penandatanganan kontrak, minuman Xiaoranran terdeteksi mengandung ini. Bajingan, dia pikir keluarga Shao sudah punah. Dia bisa jadi kepala keluarga Shao, berani-beraninya di hadapanku. Mencelakai putri keluarga Shao. Kurasa dia sengaja menggunakan cara berbahaya ini untuk menguji batas keluarga Shao. Akan kuberitahu dia, melanggar batas keluargaku. Akan ada konsekuensinya. Kamu tidak usah ikut campur. Aku yang akan menanganinya. Ya. Ran, cepat siapkan barangmu. Aku akan menjemputmu, ada masalah. Kamu lari sendiri saja, pertunangan kita tidak akan berlaku lagi. Karmamu sudah datang. Camo. Kakak Pei Ting, kamu benar-benar membalas dendam untukku? Ran. Melihat Lu Shijie bertunangan denganmu, hatiku sangat sedih. Aku akan membuat Lu Shijie membayarnya. Orang yang kusukai selama ini adalah kamu. Aku juga dipaksa Lu Shijie, tapi bagaimana dengan Xiao Jinjin? Aku bertunangan dengannya hanya karena tekanan keluarga. Aku akan membatalkan pertunangan ini. Tidak ada yang bisa menghalangi kita bersama. Baru saja Lu Shijie menelepon. Ingin membawa Xiaoranran kabur bersama. Sepertinya sudah kabur. Apa? Kabur? Aku sudah menyuruh Atau mengikutinya. Mungkin sudah jauh. Terlambat, tempatnya sudah kosong. Pasang umpan. Beberapa hari ini, kamu harus tenangkan Xiaoranran. Hah? Rencana pria tampan belum selesai? Ternyata disembunyikan di sini. Buat aku sia-sia mengambil lagi. Hai, JN. Hai, ayah. Lu Shiji sudah kabur. Sudah dilaporkan kemarin, sekarang sedang dicari di seluruh kota. Kakak Shiji, aku pikir kita
bisa putus total, tapi sekarang, aku harus menghubungimu, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hamil, mungkin dari hari itu. Cobalah temui aku. Kakak Peiting sudah malam, cepat pulanglah. Baik, kamu juga istirahat lebih awal. Selamat malam. Jinjin, hari sudah malam, aku akan mengantar Xiao Zai dan pulang dulu. Kamu hati-hati, malam ini aku akan di sekitar rumah Xiao. Kamu juga hati-hati. Ran, ini aku. Lu Shijie, kenapa kamu di sini? Kamu Hamel? Apa yang kamu bicarakan? Bukannya kamu bilang Hamel? Jadi hari itu kamu benar-benar. Ayo, ikut aku. Aku akan merawatmu dan bayi kita. Ayo. Lu Shijie. Lihat dirimu sekarang, aku jijik melihatmu. Kamu bahkan tidak lebih baik dari pengemis di jalan, aku ikut kamu. Untuk jadi pengemis? Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Uyung Yari Kakak Peiting. Aku rela merusak masa depanku untuk menikahimu. Apa yang kamu anggap aku ini? Diberi sedikit senyuman, kamu benar-benar merasa. Pantas denganku? Aku hanya memanfaatkanmu. Bahkan jika aku benar-benar hamil anakmu, aku akan menggugurkannya. Karena, kamu tidak pantas. Berani kau gugurkan anakku. Apa yang tidak berani Ran lakukan? Apa aku harus melahirkan untuk pengemis bau? Shea Ran. Ini semua kau yang memaksaku. Tolong, ayah. Tolong. Jangan mendekat. Ran, kenapa? Jangan bergerak. Jika kau melangkah lagi, aku akan mencabut nyawanya. Lu Shijie, kau gila. Coba bunuh aku? Xiao Ran, selama bertahun-tahun ini, aku berusaha keras meraih kesuksesan, hanya untuk suatu hari. Bisa menjadi layak untukmu. Apa yang kau suka, akan kuberikan untukmu. Orang yang kau benci akan kusingkirkan. Bahkan, jika kau ingin menikahi Ye Peiting, aku bisa membantumu mewujudkannya. Aku tidak terlahir kaya dan berkuasa, tapi semua ini bisa kuraih dengan tanganku sendiri. Tapi pada akhirnya, di matamu aku tetap hanya seorang pengemis bau. Lu Shijie. Jika kau melukaiku, kau pikir keluarga Ye dan Xiao akan membiarkanmu? Sampai saat ini, kau masih berpikir aku peduli dengan itu? Shiji. Lepaskan Ran, semua yang terjadi sebelumnya. Aku jamin tidak akan kupermasalahkan. Kau pikir aku bodoh? Jika aku melepaskannya, apakah kau masih akan mengizinkannya menikah denganku? Semua ini bisa kita bicarakan dengan tenang. Tidak perlu sampai seperti ini. Kakak Shiji, aku akan menikahimu, aku akan pergi denganmu. Aku tidak akan menggugurkan bayi ini, lepaskan aku, tolong, mohon. Kakak Shiji. Aku mohon padamu. Ayah. Kakak Peiting, tolong selamatkan aku. Lu Shijie sudah gila. Aku memang tidak akan pernah bisa menyaingi Ye Peiting, ya? Ran. Aku salah. Berikan aku kesempatan lagi, Ran. Hahaha. Kamu siapa? Lu Shijie dari kelas 32. Terima kasih karena kamu lebih tua dariku. Aku akan memanggilmu kakak Shiji, ya. Shiji datang lagi mencari Xiao Ran. Tentu saja, keluarga Xiao Ran sangat kaya. Aku juga mau jadi menantu masuk. Jawaban ujian akhir sudah kutemukan untukmu. Kakak Shiji, kamu benar-benar hebat. Kali ini, aku pasti akan memberi pelajaran kepada orang itu. Ran. Paman, Peiting, lepaskan aku. Ran. Jinjin. Kamu tidak apa-apa? Bagaimana bisa seperti ini?
Tidak, Banyak ini. semua sudah berlalu. Bagaimana bisa seperti ini? Ran. Anakku. Perkembangan situasi benar-benar di luar perkiraanku. Sejak terakhir kembali, aku tidak pernah berhenti memikirkan balas dendam. Ketika musuhku mati dengan cara yang begitu tragis di hadapanku, aku sadar aku tidak merasa senang atau lega. Aku sangat ingin meyakinkan diriku sendiri. Ini adalah Xiaoran dan Lu Shijie. Siklus sebab akibat yang saling membalas. Tapi melihat ayah dan ibu yang hancur, dan orang-orang tak bersalah yang terlibat, termasuk Ye Peiting, aku bahkan merasa di kehidupan sebelumnya sepertinya lebih banyak orang yang bahagia. Apakah karena kelahiranku kembali, dunia ini menjadi penuh dengan tragedi? Halo, mau makan apa? Beri aku semua menu andalan di restoranmu. Ye Peiting. Kamu kenapa di sini? Xiao Jinjin. Kamu sangat sulit ditemukan. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku pergi ke rumah orang tua angkatmu, ke kota tempat kamu sekolah. Kemudian Xiao Jie memberitahuku. Tempat-tempat kamu pernah bekerja, aku cari satu persatu. Baru ketemu di sini. Kenapa repot-repot mencariku? Aku sekarang baik-baik saja. Paman Xiao bilang, aku harus menemukanmu. Jinjin. Kamu kok kurus? Peiting, duduklah. Jinjin, berdasarkan petunjuk yang kamu tinggalkan, aku sudah menyelidiki latar belakang Ran. Mama Wang mengaku semuanya, dendam selama lebih dari 20 tahun ini. Semua dimulai darinya. Jika selama ini kami bisa selalu berada di sisimu, kamu bisa seperti anak-anak lain, tidak perlu sekuat ini. Aku tahu apa yang membuatmu sedih. Kamu Piker. Semua tragedi ini terjadi karena kamu. Jadi kamu memilih pergi begitu saja. I am member the Homo. Semua yang terjadi di sini bukan salahmu sama sekali. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Ayah dan ibu, mana mungkin menyalahkanmu? Benarkah? Benar, Jinjin. Pulanglah. Dulu aku memaksamu menikah, itu salahku. Pernikahanmu terserah kamu sendiri. Perjodohan dengan keluarga, Ye sudah dibatalkan. Kalau kamu masih mau menikah denganku, bisa dipulihkan. Tapi aku menyebabkan Ran meninggal. Kalian tidak membenciku? Kematian Ran, pertama karena sejak kecil kami terlalu memanjakannya, sampai dia sombong. Kedua, hasutan Mak Wang yang membuatnya jahat. Ketiga, obsesi Lu Shiji, yang mempercepat ajalnya. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Andai saja semua bisa diulang, tidak membiarkan Mak Wang menukar anak. Hidup sederhana dan bahagia bertiga saja. Aku hanya ingin menuntut keadilan untuk diriku. Kupikir, aku bisa mengendalikan segalanya, tapi ternyata berkembang seperti ini. Ayah, ibu, maafkan aku. Bukan salahmu. Kami juga minta maaf padamu. Ayah, ibu, sebelum September kalian harus kembali. Tenang, pasti tidak terlambat. Untuk pernikahanmu dan Peiting. Cepat pulanglah. Aku dan ibumu ingin menikmati masa pensiun. Grup Xiao kuserahkan padamu, jaga baik-baik. Paman tenang, aku juga akan membantu mengawasi. Saat kami kembali, kamu harus ganti panggilan ya. Sudah, ayah, cepat berangkat, jangan sampai terlambat. Baik, berangkat. Jinjin. Kamu masih berhutang jawaban padaku. Jawaban apa? Waktu itu aku bilang suka padamu, kamu bilang belum bisa memberi jawaban. Sekarang sudah ada jawaban. Aku mau menikah denganmu, masih perlu jawaban? Waktu itu kamu juga bilang mau menikah denganku. Kamu bodoh ya? Waktu itu terpaksa. Kali ini sukarela. Jawabannya, tentu saja aku juga menyukaimu. Kamu ulangi lagi, aku tidak dengar jelas. Kamu ulangi lagi dong. Nggak mau ngomong lagi. Kamu ulangi lagi, ya? Nggak mau ngomong lagi.